Shalom, salam damai saudara-saudara yang terkasih, kepada Anda semua yang sedang mendengarkan renungan santapan sabda Tuhan pada saat ini, Selasa 10 Agustus 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini saya ingin membawa Anda semua bersama merenungkan apa itu semangat kemartiran pada zaman sekarang. Di Roma, pada waktu dahulu ada seorang pemuda yang melayani sebagai pembantu Bapa Suci dan diberi tugas yang besar untuk mengurus harta gereja, serta bertanggung jawab membagikan derma kepada orang-orang miskin di seluruh Roma. Waktu itu gereja berada di masa yang sukar. Terjadi banyak sekali penganiayaan kejam pada gereja dari penguasa Roma. Dan pemuda tersebut akhirnya mati dibunuh. Pemuda tersebutlah yang kita peringati dan rayakan pestanya hari ini, yaitu Santo Laurentius. Dia akhirnya mati dengan cara dipanggang hidup-hidup. Darah para martir telah menyuburkan iman gereja. Mereka semua adalah benih yang jatuh ke dalam tanah, mati kemudian berbuah banyak. Laurentius tidak mencintai nyawanya di dunia ini. Karena itu ia memeliharanya untuk kehidupan kekal. Ia setia melayani dan mengikut Kristus sampai mati. Akhirnya ia sekarang berada bersama Yesus dan dihormati oleh Bapa di surga. Kita selalu memperingati dan merayakan pesta para martir. Namun apakah kita mengerti dan mempunyai semangat tersebut? Apakah kita juga harus mati dengan dibunuh? Dan bagaimana pula cara mengungkapkan semangat kemartiran kita ketika ini? Martir adalah sebuah kata dari bahasa Yunani yang berarti saksi atau orang yang memberikan kesaksian. Dalam gereja Katolik, martir adalah orang yang mati demi membela iman dan kepercayaannya terhadap Yesus. Yang menariknya lagi adalah Bunda Maria yang tidak mati dibunuh juga digelar sebagai Ratu para Martir. Bahkan tiada martir yang dapat menandingi apa yang dideritanya. Ini karena Bunda Maria menderita secara hebat melalui jiwanya, seperti yang dinubuat oleh Simeon. Definisi seorang martir Katolik sangatlah mendalam. Kita semualah martir masa sekarang. Waktu ini penyiksaan terus berlaku kepada kita semua. Malah banyak semakin mematikan. Seperti yang kita lihat saat ini, semakin berkembang ilmu perubatan, semakin mematikan pula penyakit yang muncul. Orang pada zaman dahulu dihadapkan dengan pedang. Mereka diancam akan diseksa dengan kejam jika tidak meninggalkan iman mereka. Zaman ini, kita lebih mendapat siksaan dalam bentuk jiwa. Santa Katarina dari Siena mengatakan, penderitaan jiwa lebih berharga daripada tubuh. Sekarang bentuk kemartiran kita bukanlah pedang, tetapi dalam bentuk seperti ini.
yaitu suatu keputusasaan. Lebih-lebih lagi pada musim pandemik ini yang memperburukkan kehidupan manusia. Seluruh dunia terkesan akan dampak negatif pandemik ini. Wabak ini bukan saja mempengaruhi kesehatan manusia, tapi juga mencetuskan bermacam-macam krisis dan tekanan. Banyak permasalahan yang timbul. Tidak sulit menjalani kehidupan di tengah pandemik ini. Banyak orang sekarang mulai mengalami kelesuan, mulai hilang pengharapan yang artinya putus asa. Bukankah semua ini lebih mematikan? Di tengah kesulitan hidup, orang-orang akhirnya mulai kecewa kepada Tuhan, lalu meninggalkan imannya karena desakan semua perkara tersebut. Kehilangan Kristus maksudnya maut bagi jiwanya. Para martir memang mati dibunuh, mereka kehilangan nyawanya, namun tidak pada imannya. Saudara-saudari, apakah kita mempunyai semangat juang yang dimiliki para martir? Kita harus bangkit dari keterpurukan. Kita harus bersaksi kepada dunia seperti para martir, bahwa dengan sesulit apapun kehidupan yang kita alami, kita tetap mau mengikuti dan melayani Kristus yang tersalib. Dengan itu, kita seperti benih yang jatuh ke dalam tanah, mati lalu berbuah banyak. Kesaksian hidup kita di tengah salib yang berat itu merupakan suatu kesaksian yang benar-benar hidup. Santo Laurentius di tengah penderitaannya sempat berkata dengan penganiayanya supaya membalikkan tubuhnya agar dapat terpanggang secara merata. Apakah dia tidak merasa sakit? Ini karena api cinta dalam hatinya lebih kuat menghibur jiwanya daripada api yang membakar tubuhnya. Jadi semakin para martir kudus itu mencintai Yesus, semakin sedikit pula mereka merasakan penderitaan dan kematian. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Ketika merasa terbeban, kita harus semakin mencintai Kristus. Dengan kata lain, mencintai Kristus haruslah mencintai salibnya juga. Orang banyak lebih memilih mendapat penghiburan duniawi dan menghiraukan hal-hal rohani daripada datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak mampu bertahan menghadapi kehidupan yang penuh cebaran ini, karena kita kurang mencintai Kristus. Mengikuti Yesus bukan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Kita semua tahu itu. Oleh itu, kita harus berjuang, akan siap untuk berkorban. Marilah kita mohon doa dengan perantaraan Santo Laurentius supaya memperoleh kesetiaan mengikuti Yesus dalam situasi apapun di dalam kehidupan yang kita alami ini. O Ratu para martir yang berduka cita, kami juga mohon doa darimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.